Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah pada istirahat kan tadi, sudah pada makan. Ya. Untuk itu kita melanjutkan pertemuan bimbingan kelompok pada sesi kedua dengan tema etika bergaul di sosial media. Nah, tema ini kita pakai pada saat tema klasikal. Untuk itu kita akan melanjuti dari tema klasikal, bimbingan klasikal yang telah dibahas di kelas, akan kita lanjuti untuk pada tema bimbingan kelompok hari ini. Untuk itu kita berdoa ya, sebelum memulai bimbingan kelompok, berdoa. Kita akan memulai bimbingan kelompok pada hari ini dengan judul etika bergaul di sosial media. Kenapa kita pakai judul ini? Karena kita sebelumnya sudah melakukan pertemuan di kelas dengan tema dan pembahasan tersebut, sehingga pada saat bimbingan di kelas itu kurang rasanya, karena jam di SMA 12 itu, jadwal di SMA 12 hanya mendapatkan 1 kali 40 menit untuk satu pertemuan, sehingga dirasa untuk bimbingan klasikal di kelas itu saya kira kurang untuk pertemuan tersebut untuk membahas topik yang kita bahas. Untuk itu lanjutannya ialah untuk membahas etika bergaul di sosial media. Untuk itu mungkin ada yang kita sedikit ice breakingnya adalah kali ini kan kemarin tadi yang sesi pertama adalah untuk itu apa itu namanya ya, tangan kanan tangan kiri kan, mungkin bisa kita ganti dengan tepuk lampu lalu lintas. Ada yang tahu nggak? Ada yang udah pernah nyoba? Oke, mungkin kalau saya bilang lampu merah tepuk sekali coba peragakan, tepuk lampu merah, lampu kuning 2 kali, lampu hijau 3 kali. Oke, itu contohnya ya, mungkin saya tebak. Lampu kuning, lampu hijau, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, lampu merah. Nah, udah tadi itu udah sebagai ice breaking sesaat untuk merelakskan ketegangan, untuk melatih konsentrasi teman-teman semua. Untuk itu pada bimbingan kelompok hari ini kita mengambil tema etika bergaul di sosial media. Untuk itu dari pembahasan pertama kita akan membahas sebelum kita membahas, kita akan menjelaskan langkah-langkahnya ya, seperti pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, bimbingan kelompok ini bertujuan untuk memberikan adu gagasan, adu ide dari Anda semua, sehingga saling memberikan informasi antara satu sama lain dengan anggota kelompok. Di bimbingan kelompok ini ada 4 asas. Yang pertama asas keterbukaan, kerahasiaan, kesukarelaan, dan kenormatifan. Mungkin teman-teman udah pada paham semua ya untuk asas-asas tersebut. Lanjutnya ialah untuk asas tahapan-tahapan bimbingan kelompok. Yang pertama ada tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap inti, dan tahap pengakhiran. Nah, itu dari tadi itulah yang kita bahas terkait bimbingan kelompok pada hari ini. Untuk temanya ialah etika bergaul di sosial media. Poin utamanya yang saya akan bahas ialah seberapa seringkah kalian melihat atau mendengar kasus cyberbullying di sosial media dan bagaimana pendapatnya. Nah, ada yang paham tentang cyberbullying nggak? Tidak paham kan? Cyberbullying itu ialah suatu kegiatan bullying yang dilakukan di sosial media ataupun di dunia maya. Nah, mungkin dari sisi kanan bisa memberikan pendapatnya. Salah satu contoh dari cyberbullying yang dilakukan di sosial media ya. Contoh salah satunya influencer. Mungkin ada beberapa yang penggemar K-pop dari sini. Ada nggak yang penggemar K-pop?
Mungkin bisa ambil salah satu contoh ketika idolnya melakukan ada yang pro kontra kan, tentu ada yang pro kontra. Nah, dari pro kontra tersebut akan muncul tindakan yang berlebihan, yaitu mungkin salah satu idolnya yang tidak terima diledek ataupun saling menghina. Mungkin di satu sisi para netizen, istilahnya netizen ya untuk warga dunia maya itu menghina salah satu idolnya, misalkan pada opa-opa Korea, lalu lanjut ke si penggemarnya itu akan membalasnya. Itu kan salah satu tindakan cyber ya istilahnya, serang psikologis istilahnya, itu melalui cyberbullying tersebut. Nah, itu salah satu bentuknya tadi yang telah disampaikan oleh Ira. Itu salah satu bentuknya, salah satunya untuk menghujat ataupun mencaci istilahnya para influencer tersebut. Misalkan influencer tersebut mengalami masalah sehingga sama netizen istilahnya dibuliti sampai dalam-dalamnya istilahnya kan, itu sampai ditelusuri kehidupannya, sampai identitasnya dibongkar. Itu kan sangat menjaga rahasia kan, harusnya kan privacy itu bentuknya kan. Itu salah satu contoh negatif. Mungkin dari sebelah sisi kiri bagaimana tanggapannya dari Kira tadi? Ya, silakan. Menurut saya mungkin dari netizen itu yang berkomentar secara bebas di kolom komentar itu mungkin bisa juga menimbulkan trauma bagi person tersebut, sampai mereka tutup kolom komentar, atau bisa juga mereka menghapus akun itu. Ya, salah satu bentuk langkah-langkahnya begitu ya, untuk menghindari tindakan cyberbullying. Salah satu pencegahannya bisa menutup akun kolom komentar, ataupun menutupi akun tersebut saya menjadi private ya. Apalagi ada yang pengguna Instagram di sini, pengguna Instagram semua ya. Itu kan salah satu ada fiturnya tutup akun kolom komentar ya kan. Ada yang tutup akun privasinya jadi akun privasi. Nah, itu salah satu bentuk untuk mencegah tindakan cyberbullying terjadi kepada diri kita. Itu salah satu pencegahannya itu untuk tindakan tersebut. Nah, ada nggak yang mengalami cyberbullying tindakan di sini? Ada nggak yang pernah mengalami, merasakan gitu? Ya, itu salah satu bentuknya ya. Main ML, roasting, di roasting sampai kena mental. Ya, itu dia. Itu salah satu bentuknya ketika main game, misalkan kita kalah nih main game Mobile Legends misalkan. Itu misalkan tim teman kita merosting kita kan, istilahnya mengata-ngatain, sehingga itu dampaknya dari itu adalah muncul tindakan cyberbullying. Itu walaupun tanpa disadari itu salah satu tindakan cyberbullying. Walaupun kita nggak nyadar itu tindakan cyberbullying, itu salah satu bentuknya adalah cyberbullying. Lanjut, ada yang ingin memberi saran dari komentarnya tadi? Lanjut. Mungkin karena saya sebagai juga Ya. Karena untuk hal itu sangat biasa kan. Nah, untuk cara mengantisipasinya yang gampang, tutup chatnya Ya. dan dua tunjukin skill kita kan. Nah, itu salah satu bentuk untuk mengcounter lawan, mengcounter. Iya, sombong dikit kan. Nah, itu salah satu bentuk mengcounter dari cyberbullying ketika kita bermain game adalah kita nunjukin skill kita dulu. Jangan asal istilahnya jangan banyak ngomong dulu kan. Baru kita tunjukin skill, baru kita istilahnya nge-kick lawan, nge-counter dia dengan cara seperti itu. Daripada kita balas bullying lagi, itu kan dampaknya sangat negatif ya dari tindakan tersebut. Dari poin pembahasan tersebut ada yang ingin memberi saran lagi nggak? Ada? Apa sudah cukup? Cukup? Oke, mungkin dari pembahasan yang pertama kita lanjut ke pembahasan kedua. Hal apa yang harus dilakukan dalam menjaga etika di sosial media? Apa yang menjadi ketika kita bermain sosial media ataupun sedang bermain game, apa yang kita lakukan nih sehingga untuk menjaga etika kita untuk tidak terjerumus tindakan tersebut? Mungkin kalau kita main Facebook, Ya. jangan gara-gara penyakit Ya. banyak selendang yang kena. Ya. Itu ada contohnya dia upload dia bagi foto di apartemennya, karena ada fansnya Ya. yang suka sama dia berat, akhirnya di kesana di dia terus dulu. Oh iya, itu salah satu bentuk dari itu ya, tindakan untuk kita harus lebih privacy ya untuk bermain sosial media. Jangan umbar
hal-hal yang bersifat rahasia. Salah satu contohnya misalkan kita mengunggah gambar yang itu bersifat rahasia, itu salah satu privacy kita harus kita jaga. Misalkan kita tidak boleh mengunggah foto KTP tanpa sepengetahuan kita atau tanpa izin kita, itu sangat melanggar undang-undang privasi. Apalagi sekarang kan ada undang-undang ITE kan, nah itu undang-undang ITE, sehingga harus kita jaga kerahasiaan privasi kita itu, dan sehingga akun ataupun identitas kita tidak tersebar, tidak bocor oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu salah satu contohnya. Ada lagi sanggahannya dari sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi mungkin lebih menjaga ketikan. Ya, jaga. Karena kan kayak peribahasanya kan bukan mulut mau harimau, tapi kan ketikan Ya, harimau. ketika. Jadi untuk ketika kita melihat sesuatu konten misalnya video, mungkin nggak sesuai sama pendapat kita, ya kita silakan aja memberikan kritik, tapi Betul. kritiknya yang membangun, jangan yang malah jatuhnya jadi membuli. Dan kita kan juga harus pikirin kondisi psikologis Ya, pembuat konten tersebut. itu salah satunya harus kita jaga ketikannya ya. Ketikannya itu harus beretika lah, jangan sampai menggunakan kata-kata kasar, misalkan istilahnya toksik lah dan lain-lain, itu sehingga harus kita kurangi untuk mengurangi ataupun meminimal lah untuk tidak menggunakan kata-kata yang menyinggung orang lain. Misalkan, Tapi ada Pak, Ya. seorang influencer atau aktor contohnya seperti Ya. Nicole. ya, Nah, ada netizen yang toksik, ya, karena diajak sepadan Indo kan dia. ya itu dia salah satunya. Sensasi. Ya, itu si Jeffrey Nicole dia misalkan di roasting lah ya, di tweet oleh orang lain, sehingga dia nantangin tinju duel di atas ring. Itu salah satu bentuk mungkin kekesalan dia si Jeffrey Nicole tersebut, sehingga dia melampiaskannya ke olahraga tinju kepada lawannya tersebut kan. Pernah kan ada kasus seperti itu, tapi itu sudah terselesaikan kalau udah selesai. Ada lagi sanggahannya dari kedua sisi? Adakah? Sudah cukup dari sanggahan dari pernyataan tersebut. Lanjut kita ke pernyataan yang ketiga. Bagaimana solusi dari kalian ketika menemukan kasus-kasus di sosial media seperti cyberbullying dan lain-lain? Bagaimana tanggapan dari kalian? Solusinya untuk hal tersebut tidak terjadi, minimal mengurangi, bagaimana? Dari sisi kanan coba. Kalau dari saya Mhm. saya juga bisa meminimalisir dengan memilih komen dan influencer mana yang kita Iya. jadi untuk meminimalisir komen dan Iya. juga kalaupun memang ada influencer yang mau menginvestasi terus juga ibaratnya saling ada observasi dia, Iya. itu kayak nanti kita nggak usah ngasih dia makan dulu. Betul. Itu juga meminimalisir terjadinya cyberbullying. Ya, itu salah satu bentuknya ya untuk meminimal kasus cyberbullying. Nah, itu salah satu bentuknya bisa dilakukan oleh Vira tadi, itu bisa diterapkan ya pada Anda semua. Ada yang memberi tanggapan dari pernyataannya? Silakan dari Asa memberikan ada. Mungkin kalau dari saya bisa membatasi masa menggunakan sosial media supaya kita tidak lupa dengan kehidupan sosial kita di sekitar hanya sosial media. Ya, itu mungkin bisa kita batasi ya untuk penggunaan sosial media. Apalagi kalian kan masih di bangku SMA kan. Selayaknya di bangku SMA itu untuk menjaga etika sopan santun ketika bersosial media. Tidak pantaslah kalian untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji lah. Misalkan cyberbullying itu kan salah satu dampak kan. Itu misalkan kita melakukan cyberbullying itu bisa kita masuk ke ranah hukum loh. Itu masuk undang-undang ITE salah satunya. Ada salah satu kasus cyberbullying dampaknya akan ke penjara. Misalkan ada penyebaran hoax kan, misalkan itu salah satunya, apalagi sedang panas-panasnya pemilu kan sekarang. Nah, itu penyebaran berita hoax itu salah satu lagi tinggi-tingginya sekarang itu dengan mengupload di sosial media. Misalkan salah satu A menyerang B dengan berita hoax, yang B menyerang A dengan berita hoax, itu bisa
membawa kita ke ranah pidana sehingga hal tersebut melanggar norma hukum yang berlaku di Indonesia. Itu salah satu poinnya. Untuk solusinya itu mencegah tindakan-tindakan tersebut. Itu mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan lain? Kalau saya sendiri kan dari tadi juga dari konsumennya. Saya sebenarnya dari orang yang membuat videonya kan sebagai Laptop. iya kreatornya, jadi dia juga milih-milih, oh misalnya kalau saya buat konten kayak gini kira-kira dampaknya positif atau negatif Ya, harus dipertimbangkan. dan apalagi ya bener di zaman pemilu kan Ya. dan biasanya tuh banyak konten-konten yang malah bikin provokasi sehingga malah jadi memecah gitu. Padahal kan sebenarnya ya nggak apa-apa beda pilihan, cuman karena konten jadinya kayak malah ribut itu ntar di kolom komentar kan. Iya. Ntar malah timbul masalah baru lagi, ntar malah timbul ujaran kebencian kepada Apalagi menyinggung masalah SARA ya, itu kan Iya, sangat betul. tidak etis sekali kan itu. Nah, itu salah satu dampak negatifnya ketika pemilu terjadi di Indonesia dengan penggunaan sosial media. Itu salah satu dampak negatif. Ada memberi sanggahan dari pernyataan tadi? Ya, silakan. Dari siapa namanya, Mas? Ya, silakan menyanggah. Jadi kan kalau kayak ada itu kalau luasnya sih Ya. negatif kan ada sisi baik sama sisi buruknya kan dari ketiga itu. Nah orang tuh kayak dari ketiga itu orang tuh ada nyebar-nyebarin kayak kejelekan itu Ya. daripada kebaikan dari Ya. ketiga itu. Itu salah satu serangan psikis lawan ya istilahnya. Ketika pemilu terjadi mungkin kan namanya orang lagi berebut untuk menjadi pemenang ya kan, salah satunya itu dengan salah satu serangan psikologis ke lawan dengan menyebar berita yang belum tentu benar adanya. Misalkan ada isu SARA, itu kan salah satu hal yang berdampak pada kerukunan antar umat agama kan, antar keluarga Indonesia. Itu salah satu dampaknya adalah hal yang memicu persatuan dan kesatuan kita pecah ya. Salah satunya adalah hal-hal yang menyinggung tersebut tadi. Itu benar tadi pendapat. Ada yang mau menyangka dari sebelah sini? Apa sudah cukup dari pernyataannya? Sudah cukup ya. Untuk bimbingan kelompok hari ini kita sudah akhiri, kita sudah dapat poinnya. Untuk dari ketiga pembahasannya ialah alangkahnya kita menjaga etika bersosial media, untuk menjaga ketikan kita untuk memberi etika pada saat kita menggunakan sosial media. Nah, sosial media tersebut harus kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan yang kita sebar. Jangan kita berikan hal-hal yang berujung pada kebencian ataupun mengujar pada perpecahan. Salah satunya penyebaran berita hoax, ya, isu SARA dan lain-lainnya. Itu salah satu yang bisa kita cegah untuk bersosial media. Salah satu yang bisa kita manfaatkan sosial media tersebut dengan hal-hal yang positif. Mungkin itu saja yang poin saya berikan dari pernyataan bimbing kelompok hari ini. Semoga bimbing kelompok hari ini bermanfaat untuk anda semua. Dan pesan saya kepada anda semua tadi yang dari kutipan dari Kira ya, ketika apa bisa harimaumu mulutmu diganti dengan nah, itu salah satu poinnya untuk menjaga ketikan kita di sosial media. Mungkin itu yang bisa saya lakukan di bimbing kelompok hari ini. Semoga kita bermanfaat. Hari ini kita akhiri dengan berdoa penutup. Silakan doa penutup kita mulai. Sudah selesai. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.